Coronavirus atau dikenal COVID-19 adalah virus yang muncul pada tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Lalu diupayakanlah langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. Pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai, bukan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah langkah pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena 5 hal itu berawalan huruf M, maka dinamakanlah 5M. Pertama, 1. Memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Tidak hanya sekedar menggunakan masker loh ya. Oh no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga. Nah gitu kan baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dan dagu sampai menutup mulut dan hidung, serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan, pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air mengalir. Cucilah tangan dengan sering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah dan yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh gitu juga kali. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya jika kita diajak mak-mak tetangga tuh untuk gosip, sebaiknya ditolak karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, covid lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah aja. Atau jika memungkinkan kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu strategi untuk Informasi tentang virus corona yang berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang diperlukan jika Anda memenuhi dua hal tersebut? Bila Anda merasa sehat, sangat dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline virus corona atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya sambil mencari informasi. Ini yang perlu dilakukan, tetap hindari keluar rumah.
istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan dan membersihkan area-area tertentu permukaan tangan, gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, walaupun di dalam rumah sekalipun. Kapan mencari bantuan medis tambahan bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan apabila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat di luar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutupi siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screen pasien dilaksanakan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan difasilitasi layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Diambil sampel setiap hari dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Sakit akibat virus COVID bisa disembuhkan, namun begitu lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Vaksin menjadi hal yang diprioritaskan pengembangannya saat terjadi wabah, terutama yang disebabkan oleh virus baru seperti COVID-19. Dirangkum dari laman resmi covid19.go.id, vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Saat ini sudah ada 30 jenis vaksin yang diciptakan sejak konsep vaksinasi dilakukan. Edward Jenner pertama kalinya pada tahun 1796. Bukti keberhasilan vaksin adalah musnahnya penyakit variola smallpox pada tahun 1979. Sekarang kita juga dalam upaya memusnahkan campak dan polio. Indonesia sendiri saat ini bebas polio karena program imunisasi. Dirangkum dari laman World Health Organization, vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Namun, antigen yang ada di dalam vaksin tersebut sudah dikendalikan atau dilemahkan, sehingga pemberian vaksin tidak menyebabkan orang menderita penyakit, seperti jika orang tersebut terpapar dengan antigen secara alamiah. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang, di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Ada 4 jenis vaksin tersebut, diantaranya vaksin hidup. Diantaranya adalah vaksin polio oral, campak, rotavirus, dan demam kuning. Vaksin yang sudah dimatikan diantaranya adalah vaksin pertusis utuh atau EBV. Vaksin yang berisi subunit dari antigen yang sudah dimurnikan diantaranya vaksin hepatitis B. Vaksin yang berisi toksoid
Vaksin yang sudah diinaktivasi diantaranya adalah vaksin toksoid tetanus dan difteri toksoid. Apa yang dimaksud vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dan menjalankan aktivitas kesehariannya. Kembali menegaskan masyarakat bahwa fungsi COVID-19 untuk mencegah penularan ataupun untuk mencegah seseorang yang sudah tertular agar tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi virus. Apakah vaksin COVID-19 aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapat izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use of Authorization dari BPOM. Apakah vaksin COVID-19 ampuh melindungi kita jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Efektivitas atau seberapa ampuh suatu vaksin dapat melindungi dari penularan penyakit dapat dilihat dari hasil uji klinis. Berdasarkan data hasil uji klinis, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat menimbulkan kekebalan terhadap COVID-19. 4. Manfaat vaksin COVID-19 yang perlu dipahami. Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami COVID-19 berat. Dalam dokumen Frequency Question seputar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diunggah dalam Raman Resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19, tidak. Tapi vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Vaksinasi adalah proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi terjadi biasanya dengan pemberian vaksin. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Oleh sebab itu, maka sudah divaksin COVID-19 kita direkomendasikan tetap menjalankan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona. Melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata tidak di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok herd immunity. Kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung indirect effect, yaitu turut melindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Sebagian besar ahli percaya setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok. Ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah,
tapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 virus corona. Keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Melansir Mayo Clinic, manfaat vaksin COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus COVID-19 menyebar dan bereplikasi, yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutuskan mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi. Dulu ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, bisa menyebabkan banyak mematikan. Dengan adanya vaksin, penyakit dapat dikendalikan. Jadi, kita adalah generasi yang hidup dari perjuangan vaksinasi generasi sebelumnya. Sekian dari saya, Kori Ariski. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak kesalahan atau banyak kata yang salah. Saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.